Ya, berjumpa lagi bersama saya, Isandra Lekatompesi, dengan NIM 2020-65006, Program Studi Budidaya Perairan, Universitas Patimura Ambon, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang parameter kimia, yaitu parameter karbon dioksida dan oksigen larut atau DO. Kita masuk di bagian pertama, yaitu karbon dioksida. Karbon dioksida biasanya lazim disebut gas asam arang, yang merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan organisme di dunia ini. Dalam keadaan normal, air laut mengandung kira-kira 100 ppm karbon dioksida dan yang digunakan oleh tumbuhan-tumbuhan laut, terutama fitoplankton, untuk melakukan fotosintesis. Apabila tumbuhan atau hewan bernafas, maka akan mengeluarkan gas karbon dioksida sebagai hasil pembakaran bahan organik yang mengalami dekomposisi dan juga proses oksidasi serta fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Karbon dioksida atau CO2, ketersediaan karbon dioksida terlarut dalam air dapat bersumber dari tanah, dekomposisi zat organik, respirasi organisme air, senyawa kimia dan dalam air maupun dari udara, namun dalam jumlah yang sedikit. Sumber-sumber CO2 di atmosfer berasal dari respirasi manusia dan hewan, erupsi vulkanik, pembakaran batu bara, dan asap pabrik. Di ekosistem air, pertukaran CO2 dengan atmosfer berjalan secara tidak langsung. Menurut Ellis dalam Boyd 1979, kandungan karbon dioksida yang baik untuk menunjang kehidupan ikan adalah kurang dari 5,0 mg per liter, dan ikan dapat mentolerir kandungan karbon dioksida lebih dari 10 mg per liter apabila kandungan oksigennya tinggi. Jadi di sini, bila kandungan karbon dioksida mencapai lebih dari 5,05 gram per liter, maka akan berpengaruh kepada kesehatan ikan. Apabila kurang dari 5,0 mg per liter, maka sangat baik bagi kehidupan ikan atau sangat baik kepada kesehatan ikan. Selanjutnya, jumlah CO2 meningkat akan menekan aktivitas pernafasan ikan yang menghambat peningkatan oksigen oleh hemoglobin sehingga menjadi sumber stres bagi ikan. Ketersediaan karbon dioksida adalah sumber utama untuk fotosintesis dan pada banyak cara menunjukkan keterlibatan dengan oksigen. Ya, seperti penjelasan sebelumnya, jadi CO2 merupakan suatu kebutuhan bagi tumbuhan air seperti fitoplankton dan tanaman lainnya, yaitu sebagai cara untuk bagaimana melakukan fotosintesis. Semakin menipisnya intensitas cahaya matahari, kandungan karbon dioksida dalam air semakin besar. Sedangkan semakin banyaknya intensitas cahaya matahari, kandungan karbon dioksida menipis kembali. Meskipun suhu dan pH merupakan faktor dalam regulasi konsentrasi oksigen dan karbon dioksida, tetapi ini juga tergantung pada fotosintesis tanaman. Ya, di sini dimana kalau misalkan bila cahaya matahari berada dalam suatu perairan kurang, maka nilai karbon dioksida dalam perairan tersebut akan tinggi dibandingkan dengan cahaya matahari banyak atau dapat menembus
permukaan perairan, maka nilai karbon dioksida juga akan semakin turun. Kita masuk di bagian DO atau oksigen terlarut. Oksigen terlarut atau sering juga disebut dengan kebutuhan oksigen merupakan salah satu parameter penting dalam analisa kualitas air. Nilai DO yang biasanya diukur dalam bentuk konsentrasi ini menunjukkan jumlah oksigen yang tersedia dalam suatu badan air. Pembentukan DO dan manfaat bagi makhluk hidup. Oksigen terlarut dibutuhkan oleh semua jasad hidup dan untuk pernafasan, proses metabolisme atau pertukaran zat yang kemudian menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan pembiakan. Di samping itu, oksigen juga dibutuhkan untuk oksidasi bahan-bahan organik dan anorganik dalam proses aerobik. Sumber utama oksigen dalam suatu perairan berasal dari suatu difusi atau dari udara bebas dan hasil fotosintesis organisme yang hidup dalam perairan tersebut. Jadi penghasil DO atau kandungan oksigen terlarut itu biasanya dihasilkan oleh difusi dari udara dan hasil fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton dan tanaman air lainnya. Default oksigen atau DO yang tidak seimbang akan menyebabkan stres pada ikan karena otak tidak dapat mensuplai oksigen yang cukup serta mengakibatkan kematian karena kekurangan oksigen yang menyebabkan jaringan tubuh ikan yang dapat meningkat oksigen yang terlarut dalam darah dengan tetap mengolah dan mentolerir suplai oksigen, maka hal ini tidak akan menyebabkan stres pada ikan sehingga metabolisme ikan akan baik dan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan dan reproduksi yang baik. Nilai DO dalam perairan semakin tinggi, maka kualitas air semakin baik. Dan pada umumnya pada suhu 20 derajat Celcius, tingkat DO maksimal adalah 9 ppm part per million atau setara dengan miligram per liter. Ini adalah bentuk ekosistem kolam. Seperti di mana saya jelaskan sebelumnya, di sini terdapat ada ikan dan organisme lainnya. Terus ada tumbuhan air. Di dalam perairan ini terdapat fitoplankton dan juga terdapat cahaya matahari. Jika cahaya matahari berada pada permukaan perairan, maka di situ akan menjadi kegiatan fotosintesis oleh tanaman dan menghasilkan oksigen terlarut untuk menunjang kehidupan ikan dan membantu metabolisme bagi ikan. Ya, demikian hasil presentasi saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.